Halo Smart Parents, jumpa lagi di channel YouTube saya Dr. Drew, spesialis kandungan, di mana kita bisa ngobrol santai bermanfaat mengenai kesehatan kehamilan dan juga kandungan. Pada video kali ini, saya akan bahas mengenai salah satu persiapan operasi, yaitu puasa. Yuk kita simak sama-sama. Apa yang dimaksud dengan puasa? Puasa berarti tidak makan atau minum apapun untuk jangka waktu tertentu. Orang terkadang perlu berpuasa sebelum menjalani pemeriksaan medis atau pembedahan atau operasi. Apakah saya perlu berpuasa sebelum operasi? Mungkin saja, Smart Parents. Hal ini tergantung pada jenis operasi yang akan Anda jalani dan jenis anestesi atau pembiusan yang Anda perlukan. Jika Anda memiliki jadwal pembedahan atau prosedur atau misalnya tindakan, biasanya dokter atau perawat akan memberitahu Anda jika Anda perlu berpuasa sebelum tindakan atau pembedahan itu. Anda harus berpuasa jika Anda mendapatkan salah satu dari yang berikut ini nih, Smart Parents. Yang pertama adalah anestesi atau pembiusan umum. Jenis anestesi ini membuat Anda tidak sadarkan diri sehingga Anda tidak dapat merasakan, melihat, atau mendengar apapun selama pembedahan terjadi. Yang kedua adalah anestesi regional. Jenis pembiusan ini akan memblokir rasa sakit di satu area tubuh tertentu. Contohnya seperti lengan saja, tungkai, atau bagian bawah tubuh Anda. Dan yang ketiga adalah sedasi. Ini adalah istilah untuk mendapatkan obat yang bertujuan untuk membuat Anda rileks dan mengantuk. Mengapa sih saya harus berpuasa sebelum tindakan atau pembedahan? Anda perlu berpuasa untuk memastikan bahwa perut Anda sekosong mungkin, Smart Parents, ketika Anda mendapatkan pembiusan atau anestesi. Jika ada makanan atau cairan dalam perut Anda, sebagian dari makanan atau cairan tersebut dapat masuk ke dalam paru-paru Anda ketika Anda sedang dibius. Hal ini disebut aspirasi. Aspirasi ini memang jarang terjadi, Smart Parents, tetapi bisa berbahaya jika memang terjadi. Hal ini karena dapat menyebabkan infeksi, kerusakan jaringan paru-paru, atau masalah pernapasan lainnya. Berapa lama sebelum operasi saya harus berhenti makan dan minum? Biasanya dokter atau perawat Anda akan memberikan serangkaian instruksi untuk situasi yang spesifik Anda. Contohnya, yang pertama, jangan makan makanan padat apapun selama 6 hingga 8 jam sebelum operasi. Anda juga harus menghindari susu dan krim setelah waktu tersebut, bahkan dalam jumlah kecil seperti dalam kopi misalnya atau teh. Contoh yang kedua, Anda dapat minum cairan jernih hingga 2 jam sebelum operasi. Cairan jernih ini termasuk air putih, jus tanpa ampas, dan kopi atau teh tanpa susu atau krim. Contoh ketiga, jangan makan atau minum apapun, bahkan cairan bening, selama 2 jam sebelum operasi. Namun, jika Anda diberitahu untuk meminum obat atau konsumsi obat selama waktu tersebut, Anda dapat meminumnya dengan seteguk air. Nah, rumah sakit, Smart Parents, atau klinik Anda mungkin memiliki aturan yang berbeda-beda ya. Sebagai contoh, Anda mungkin perlu melakukan beberapa hal nih. Misalnya perlu berpuasa lebih lama setelah makan yang mengandung banyak daging atau lemak. Atau bisa saja Anda diminta menghindari mengunyah permen karet atau menghisap permen setelah waktu tertentu. Namun, Smart Parents, yang paling penting adalah mengikuti semua instruksi yang diberikan kepada Anda oleh dokter atau perawat Anda. Haruskah saya tetap meminum obat saya sebelum operasi? Hal ini tergantung sebetulnya, Smart Parents. Dokter atau perawat Anda akan memberitahu obat mana yang harus Anda minum dan kapan. Beberapa obat memang perlu dihentikan sebelum operasi dilakukan. Minumlah obat yang sudah diperintahkan oleh dokter atau perawat Anda, Smart Parents. Jika Anda perlu minum obat sebelum operasi, Anda dapat meminumnya dengan seteguk air saja. Apa yang akan terjadi jika saya tidak berpuasa? Jika Anda tidak mengikuti petunjuk tentang kapan harus berhenti makan dan minum,
Anda dapat membahayakan kesehatan Anda, Smart Parents. Jika hal ini sudah terjadi, biasanya operasi Anda mungkin perlu ditunda hingga waktu yang akan datang. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, share, dan komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan salam sehat.